Pernahkah kamu mendengar kisah seorang pembunuh yang justru menjadi utusan Allah? Inilah kisah mengejutkan tentang masa lalu Nabi Musa yang jarang diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang mungkin mengejutkan bagi sebagian dari kita. Kisah ini adalah tentang salah satu nabi yang paling terkenal dalam sejarah Islam, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Namun kisah yang akan kita bahas bukanlah tentang mukjizatnya membelah laut atau menerima wahyu di Gunung Sinai, melainkan kita akan menelusuri sebuah peristiwa kelam dalam kehidupan Nabi Musa sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Tahukah Anda bahwa Nabi Musa pernah terlibat dalam sebuah insiden yang mengakibatkan kematian seseorang? Ya, benar sekali. Sebelum menjadi nabi, Musa pernah memukul seorang pria hingga tewas. Peristiwa ini terjadi jauh sebelum Allah memilihnya sebagai utusannya. Mari kita telusuri kisah ini lebih dalam. Kejadian ini bermula ketika Musa masih tinggal di istana Firaun. Meskipun dibesarkan di lingkungan istana, Musa selalu memiliki kepedulian terhadap kaumnya, Bani Israel, yang saat itu ditindas oleh Firaun. Suatu hari, Musa menyaksikan perkelahian antara seorang pria dari kaumnya dan seorang pria Mesir. Melihat kaumnya teraniaya, Musa tidak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk membantu. Dalam upayanya menengahi perkelahian tersebut, Musa memukul pria Mesir itu. Namun, pukulannya ternyata terlalu keras hingga mengakibatkan kematian pria tersebut. Bayangkan perasaan Musa saat itu. Ia pasti sangat terkejut dan ketakutan. Apa yang awalnya dimaksudkan sebagai upaya membela kaumnya justru berakhir dengan tragedi. Musa tidak pernah bermaksud untuk membunuh. Ia hanya ingin menolong, namun kekuatannya yang luar biasa membuat pukulannya menjadi fatal. Seketika itu juga, Musa menyadari kesalahannya. Ia merasa sangat menyesal dan berdosa. Dalam keadaan panik dan takut, Musa segera berdoa kepada Allah. Ia memohon ampunan atas perbuatannya yang tidak disengaja itu. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku. Demikianlah doa yang dipanjatkan Musa, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 16. Allah yang Maha Pengampun mendengar doa Musa. Dia mengampuni Musa atas kesalahannya. Namun peristiwa ini menjadi titik balik dalam kehidupan Musa. Ia menyadari bahwa ia harus lebih berhati-hati dalam tindakannya dan selalu memohon petunjuk Allah dalam setiap langkahnya. Setelah kejadian itu, Musa memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Ia takut akan konsekuensi dari perbuatannya dan memilih untuk mengasingkan diri. Musa akhirnya tiba di Madian, di mana ia tinggal selama beberapa tahun dan menikah dengan putri Nabi Syuaib. Selama masa pengasingannya, Musa terus merenung dan memperbaiki diri. Ia belajar untuk mengendalikan emosinya dan menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi Musa, yang kelak akan mempersiapkannya untuk tugas besar sebagai utusan Allah. Beberapa tahun kemudian, ketika Musa kembali ke Mesir, Allah memilihnya sebagai nabi. Musa yang dulunya pernah melakukan kesalahan besar, kini dipercaya untuk membawa risalah Allah dan memimpin kaumnya keluar dari penindasan Firaun. Kisah ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan seorang nabi pun pernah melakukan kesalahan sebelum diangkat menjadi utusan Allah. Yang membedakan adalah bagaimana mereka menyikapi kesalahan tersebut. Kedua, pentingnya bertaubat dengan segera ketika kita melakukan kesalahan. Musa tidak menunda-nunda untuk memohon ampun kepada Allah. Ia segera mengakui kesalahannya dan berdoa dengan tulus. Ketiga, Allah Maha Pengampun. Meskipun kesalahan Musa sangat besar, Allah tetap mengampuninya karena ketulusan taubatnya. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Keempat, setiap pengalaman, bahkan yang buruk sekalipun, bisa menjadi pelajaran berharga.
Pengalaman Musa ini menjadi bagian dari proses pendewasaan dan persiapannya menjadi seorang nabi dan pemimpin umat. Kelima, kita harus selalu berhati-hati dalam tindakan kita. Meskipun niat kita baik, jika tidak dilakukan dengan bijaksana, bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kisah Nabi Musa ini mengingatkan kita bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi kesalahan tersebut. Apakah kita akan tenggelam dalam penyesalan atau bangkit dan memperbaiki diri? Nabi Musa memberikan contoh yang luar biasa. Beliau tidak membiarkan kesalahannya di masa lalu menghancurkan masa depannya. Sebaliknya, beliau menjadikan pengalaman itu sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai umat Islam, kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Ketika kita melakukan kesalahan, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, segeralah bertaubat dan memohon ampunannya. Allah selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang ingin kembali ke jalan yang benar. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain berdasarkan kesalahan masa lalunya. Jika Allah saja mau mengampuni dan bahkan memilih Musa sebagai nabinya, siapa kita untuk terus mengungkit-ungkit kesalahan orang lain yang telah bertaubat? Mari kita jadikan kisah Nabi Musa ini sebagai inspirasi untuk selalu introspeksi diri, cepat bertaubat ketika melakukan kesalahan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus dan mengampuni segala kesalahan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian tausiah singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بينا الخراب والأمل انت هناك بعيدا في أرض أخرى مع الأعلام الحمراء والخضراء قلبي يرتجف في انتظارك هنا يعقى يا أخي ولو بعدت المسافة بيننا وهذا حب لن يتلاشى أبدا وفي صلواتي أنت موجودة دائما مع الأحلام نحن متحدون كل رسالة من الريح تحمل اسمك وفي الليل الصامت النجوم تشهد قصتنا محفورة في قلوبنا بين البلد